wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk pertemuan kita hari ini. Pada kali ini saya salah satu ADP Bapak Sepuluh mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan tugas atau dengan materi tentang mengidentifikasi sumber daya sekolah yang ada di sekolah kita. Tentu saja kita semua sudah tahu apa saja yang kita miliki, kekuatan atau kompetensi yang kita miliki, tapi sepertinya kita perlu mencoba untuk membuat list atau daftar dari apa saja sih yang kita miliki supaya nantinya kita bisa membuat program ataupun program yang sudah berjalan bisa menjadi lebih baik lagi. Sebelum kita melakukan diskusi, nanti pertama saya akan menyampaikan apa saja yang termasuk ke dalam sumber daya sekolah, berikut aset utama dalam komunitas. Selanjutnya nanti ada sesi diskusi dan selanjutnya ada juga sesi kolaborasi dan presentasi dari setiap atau mungkin perwakilan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan tentang ide ataupun pemikiran yang berkaitan dengan sumber daya sekolah. Selanjutnya kita berikan waktu, saya rasa kita langsung mulai tentang pembahasan sumber daya sekolah. Sebelumnya kita mungkin sudah akrab tentang istilah aset ataupun tentang sumber daya, tapi kita tidak menyadari bahwa hal-hal tersebut sering kita lakukan tapi tidak terdokumentasi dengan baik ataupun tidak teradministrasikan dengan baik. Saat ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang telah kita miliki berupa aset dan sumber daya yang memungkinkan untuk pelaksanaan program sekolah. Adapun untuk pendekatan dari tentang sumber daya ini, saya akan memberikan tentang pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Kita sudah punya aset, aset itu nantinya kita akan berfokus untuk menjadikan aset tersebut sebagai basis utama pengembangan program sekolah. Kita di sini sering berkumpul, sering berdiskusi, dan hal tersebut ternyata termasuk salah satu dari aset yang kita miliki pada saat ini. Selama ini kita mungkin lebih tahunya yang dimaksud aset adalah berupa fisik ataupun uang, tapi ternyata banyak sekali jenis-jenis aset yang kita miliki. Mungkin itu juga akan menjadi modal utama atau modal yang akan mendukung menunjang kegiatan sekolah kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ada 7 modal dalam aset utama di komunitas. Pertama ada modal manusia. Modal manusia ini hal yang berkaitan dengan sumber daya manusianya. Bisa itu berupa yang berkaitan dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan dari warga komunitas atau di sekolah kita. Selanjutnya untuk modal sosialnya berupa norma aturan, kepercayaan, dan juga relasi atau jejaring. Kalau kita kan ada istilahnya asosiasi atau perkumpulan ya Bu ya Pak. Nah, situ kita itu sudah merupakan modal sosial. Contohnya seperti ada PGRI gitu ataupun MGMP, itu termasuk dalam modal sosial. Selain itu juga ada yang termasuk ke dalam organisasi yang bisa berprofesi ini ada modal fisik. Modal fisik jelas hanya fisik, tapi yang terlihat kalau kita bisa berupa bangunan ataupun infrastruktur yang menunjang bangunan atau sarana yang sudah ada. Jadi ada 2 jenis tadi ya. Bangunan kan jelas ada ruang kelas dan sebagainya. Ada infrastruktur yang menunjang seperti misalkan jaringan wifi, kemudian saluran air juga termasuk ke dalam
infrastruktur di sekolah. Selanjutnya ada modal lingkungan atau alam. Nah ini dia berkaitan dengan lingkungan di sekitar sekolah. Dan ada juga yang potensi yang belum diolah atau tapi dia memungkinkan punya nilai ekonomi yang tinggi. Misalkan contohnya kita dekat dengan daerah pariwisata, itu ke dalam masuk ke modal lingkungan. Kemudian ada modal finance, modal politik itu yang berkaitan dengan hubungannya dengan pemerintahan seperti itu. Bisa juga berupa ekonomi dan sebagainya. Selanjutnya ada modal agama ini jelas kita sebagai makhluk yang beragama tentu saja tidak lepas, apalagi kita sekolah yang punya basis atau punya mengutamakan karakter Islami, itu akhlak karimah. Jadi itu sebagai modal agama. Tapi dia terlepas juga bisa seperti ada yang misalkan masjid dan sebagainya, itu masuk ke modal agama. Atau yang ada di sekitar kita seperti pondok pesantren ataupun pada sedinya. Selanjutnya yang terakhir ada modal finansial. Nah, modal finansial ini jelas ya dari finansial juga ada masalah keuangan, dan itu berada di urutan paling akhir. Jadi secara struktur seharusnya kita itu memahami bahwa yang menjadikan aset itu pertama adalah manusia, kemudian hingga akhirnya ke finansial. Jadi kita jangan sampai berkecil hati karena finansial kita sedikit ya, karena ya kita sadar bahwa kita memang dengan keterbatasan finansial yang ada, tapi kita bisa memanfaatkan atau memaksimalkan modal-modal yang lain yang enam tadi. Lalu kita punya sumber atau modal manusia yang cukup kuat dibandingkan modal yang lain. Itu yang kami bisa untuk menjelaskan pada finansial itu di urutan terakhir, jadi nanti bisa sebagai penopang. Nah, setelah saya tanyakan tentang aset tamuku, nah kita sekarang langsung ke atau diskusi. Kali ini saya akan meminta Bapak Ibu untuk menuliskan 7 modal yang ada di sekolah kita itu. Nanti ada sesi saling berbagi sharing apa saja yang sudah Bapak Ibu temukan atau Bapak Ibu rasa ini termasuk ke dalam modal yang ada di sekolah kita. Termasuk dalam 7 modal itu. Bahkan waktunya mungkin cukup berapa menit, 10 menit atau 5 menit, 15 menit ya. Tulis ini langsung kita disampaikan. Langsung sampaikan dulu. Enggak, 10 menit ya Pak Ibu ya. Nanti kita akan bahas ini. Buat mengidentifikasikan apa yang kita punya kan. Iya. Kalau misalkan CCTV itu maksudnya ke infrastruktur nggak sih? Infrastruktur ya? Iya. Yang mana nih? Katakan ke kantor. Yang
luar maupun di dalam sekolah. Lingkungan itu bukan masalah bentuk fisiknya juga, suasana dan lain sebagainya itu masalah. Tapi karena saya sering jadi kegiatan di pinggir sana juga sebagai modal sosial. Baik Bapak Ibu, sepertinya waktunya sudah cukup ya. Masa mungkin ada yang belum, masih ada waktu, silakan untuk masih ingin menuliskan kira-kira sumber daya apa saja, aset apa saja yang kita miliki, lalu saya berkomunikasi. Barangkali ada yang ingin tadi lebih dulu untuk menyampaikan hasil dari identifikasi atau temuannya. Mungkin nanti ini menurut identifikasi yang saya dapatkan ya. Nanti jelaskan dua. Yang pertama, ini mungkin tidak berurutan. Yang pertama itu modal manusia. Modal manusia kalau seperti identifikasi di sekolah warga sekolah yang kepala sekolahnya itu sudah ASN, sehingga insya Allah kepala sekolah di SMP Negeri Pangandaran waktu swasta, tapi tidak perlu dengan kepentingan untuk memperkaya diri dibandingkan mungkin secara modal dasar sudah mencukupi. Terus yang kedua untuk guru-gurunya, gurunya pertama masih muda-muda, sehingga dengan perubahan kurikulum yang menuntut serba cepat dan teknologi, menurut saya ini adalah aset yang sangat berharga, di mana masa transisi seperti ini otomatis baru gitu ya. Jadi ada pandangan baru, ada semangat baru yang pada akhirnya nanti mungkin dalam jangka waktu tertentu guru di sini mungkin bisa lebih jadi aset yang sangat luar biasa dibandingkan guru-guru lain yang mungkin beradaptasi dari yang sudah jalan mulai dari bawah. Terus juga untuk siswanya sendiri, kalau dilihat sih identifikasinya beberapa tahun belakang SMP Pangandaran sudah mulai melakukan seleksi atau memilih dan memilah siswanya, sehingga ini adalah aset yang sangat penting bagi sekolah, karena sebelumnya kita ketahui bahwa bisa beragam sekali tapi sekarang mungkin mulai kita bisa mengatur itu menjadi lebih sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk itu. Begitu dengan itu. Selanjutnya juga orang tua yang sebelumnya mungkin sebelum kurikulum merdeka kita tidak pernah melibatkan orang tua secara full dan juga berkesinambungan, tapi di sini kita sudah mulai melibatkan orang tua, atau bahkan orang tua adalah bagian terpenting daripada proses pembelajaran. Yang selanjutnya masalah dengan modal fisik, sarana dan prasarana di sini meskipun beberapa tahun kebelakang ya kita tidak pernah menerima bantuan yang benar-benar mengubah, yang mungkin dapat bantuan tapi tidak yang mengubah dari yang wah sekali, tapi hampir semua sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintah maupun yang diusahakan oleh sekolah itu kalau ini terlihatnya sangat dimanfaatkan ya dengan efektif dan juga efisien seperti itu. Jadi itu juga sama dengan perpindahan kita dari sekolah yang mungkin bisa dikatakan tradisional menuju penggunaan teknologi yang modern, itu juga aset yang sangat besar seperti itu. Terus untuk modal sosialnya, untuk di lingkungan kita juga alhamdulillahnya di sekolah kita ada guru yang tinggal di sekolah sehingga tahu dan paham tentang hubungannya dengan warga-warga sekitar, sehingga dalam beberapa tahun kebelakang memang kita tidak pernah punya masalah, sehingga aset yang sangat berharga di mana keluarga pun juga bisa kondusif, bisa mendukung pembelajaran di sekolah. Saya itu juga ada modal finansial di kita memang semenjak pandemi COVID turun sangat drastis, tapi dalam pengelolaan efektivitas dan efisiensinya modal finansial kita
sangat lebih jauh efektif dan lebih efisien, terutama dari keterbatasan pendanaan, tapi dengan kegiatan dan juga fasilitas yang diberikan lebih daripada sebelumnya, sebelum finansial kita mungkin agak tergantung. Dan juga kita juga punya aplikasi-aplikasi dan juga penggunaan beberapa teknologi yang memungkinkan keuangan kita tercatat dengan baik, juga efisien terhadap orang kita. Selanjutnya untuk lingkungan fisik, lingkungan modal lingkungan, terutama lingkungan di dalam sekolah, alhamdulillah sebenarnya saat dilihat sangat suportif sekali, apalagi dengan banyaknya siswa yang kurang beruntung, bisa dikatakan kurang beruntung baik masalah finansial maupun keluarga, itu dapat dapat bersekolah dengan nyaman, aman, apalagi dengan sistem yang dibuat oleh sekolah. Meskipun dalam implementasinya kewajiban dari pemerintah daerah ke sekolah kita masih dapat, tapi itu untuk aturan-aturan itu sendiri yang apalagi dengan kerjasama dengan dinas dan terbuka sekali dan ke dalam sekolah-sekolah, modal politik yang sangat beragam karena tidak support, tidak kolaboratif dengan. Mungkin itu yang saya bisa identifikasi dari 7 ya. Terima kasih Pak Yomo telah memberikan hasil identifikasi dari 7 modal yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu ada yang menganggap ada yang menggunakan Identifikasi saya mengenai apa yang tadi Ibu Ilham sampaikan tentang 7 modal utama di lingkungan sekolah, khususnya di SMA Muhammadiyah ini. Menurut identifikasi saya, yang pertama yang mengenai modal manusia itu, yang pertama ada tenaga pengajar yang profesional, insya Allah. Alhamdulillah, mungkin di SMP dan Muhammadiyah Pangandaran ini, insya Allah guru-gurunya semuanya sesuai dengan jobdesknya, dengan apa yang mereka tekuni. Untuk yang kedua itu modal sosial. Menurut identifikasi saya, SMP Muhammadiyah itu mempunyai peraturan yang unik, yang berbeda dari mungkin sekolah-sekolah yang lain, tetapi peraturan tersebut ya memang dikhususkan untuk siswa-siswi SMP Muhammadiyah. Berdekatan dengan sanggar seni tradisional yang ada di Pojok Merdeka itu mungkin
mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada usulan dari model-model yang ada mungkin ada banyak persamaan dengan ada ternyata ada juga yang baru muncul yang ditulis juga oleh banyak ahli seni mungkin yang lain ada tambahan aset model SDM yang kita punya ini dari politik, fisik, kesehatan, dan kultural. Mungkin itu sudah dijabarkan oleh teman kita yaitu Pak Yoko sama Pak Arif ya. Nah, tetapi saya akan menambahkan dari mungkin tadi yang telah diutarakan oleh Pak Yoko dan Pak Arif sebagai pimpinan, saya juga akan menambahkan karena diantaranya untuk modal manusia itu yang tadi diberitakan bahwa guru-guru SMP Muhammadiyah itu profesional, muda-muda yang tingkat tinggi, bisa IT semuanya, alhamdulillah. Jadi saya sebagai orang tua tidak ribet, tidak bingung karena para teknik dan guru mulia, alhamdulillah semuanya mahir-mahir berarti. Bahkan dengan mungkin di sekolah yang tidak ada itu adanya podcast gitu ya, kita bisa memberi pelajaran lewat podcast, lalu mempergunakan yang kemarin hasil dari kerjasama atau kolaborasi antara pihak orang tua siswa dengan pihak sekolah gitu ya, yaitu dengan adanya link baru ya Pak Yoko ya, itu bisa mengakses semua materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran, baik itu materinya atau soal-soalnya. Jadi kami tidak mempergunakan LKS di sini, tetapi mempergunakan teknologi yang sudah diberdayakan dari mulai pekan ini mungkin ya Pak ya, mulai masuk dari Bapak Ibu gurunya. Nah, insya Allah mungkin bulan depan itu sudah di-share ke para siswa. Nah, berikutnya sarjana kita juga ya Bapak Ibu guru kita juga bukan hanya dari lulusan dalam negeri saja ya, tetapi diantaranya juga ada yang dari luar negeri yang mungkin tidak ada di sekolah lain ya. Untuk di Pangandaran mungkin bagi SMP Muhammadiyah Pangandaran yang mempunyai sarjana itu dari Al-Azhar Kairo. Dan alhamdulillah itu beliau mengalurkan ilmunya yaitu di boarding school SMP Muhammadiyah Pangandaran yang sudah 3 tahun berjalan. Selanjutnya di bidang sosial, kita juga selain mengadakan SBM, mungkin para gurunya lalu aktif maksudnya bukan aktif sebagai kepengurusan, tapi aktif sebagai keanggotaan di PGRI. Kami tidak ketinggalan informasi dari MKKS juga untuk anak bangsa dan para bapak ibu guru yang ada di sini. Untuk politik tadi sudah dijelaskan bahwa kita selalu mengadakan MOU dengan pihak pemerintahan ya. Di bidang budaya kita tahu ya, bahwa di bidang agama dan budaya alhamdulillah bahwa keluarga besar kita ya sebagai perserikatan Muhammadiyah ada seorang guru yang ditugasi yaitu yang lulusan luar negeri untuk mengelola dan membina putra-putri bangsa Indonesia khususnya bangsa Pangandaran ya untuk lebih berkarakter supaya kami itu tidak repot-repot kalau orang sudah mengatakan darah gondrong gitu ya sampaikan marah ke anak karena di sini sudah tidak ada lagi karakter SMP Muhammadiyah siswanya untuk dimarahi ya, untuk dibentak-bentak yang sesuai dengan program pemerintah ya. Tidak ada perlindungan dan sebagainya. Jadi
Alhamdulillah di sekolah kami aman dan nyaman ya, dengan asal mulanya itu dari pembentukan karakter ya yang dikelola oleh Bapak Ibu guru ya, khususnya itu yang mengelola boarding school yang Bapak Ibu guru yang mengelola boarding school. Jadi alhamdulillah tidak ada lagi kerepotan gitu ya, ataupun hal-hal yang negatif yang menjadikan anak tidak nyaman di sini. Insya Allah ya. Lalu dari fisik alhamdulillah kita sekalipun terus terang kami SMP Muhammadiyah kekurangan komputer ya. Sementara sekarang semua serba IT, tetapi sampai hari ini belum juga pemerintah memberikan subsidi untuk kami ya. Mudah-mudahan lewat jalur ini ada beliau-beliau di sana mendengar seperti apa SMP yang notabene Bapak Ibu gurunya sambil memilih IT, tapi komputernya terakhir itu disumbang pada tahun 2017. Yang berikutnya yaitu tentang modal lingkungan alam ya, tadi sudah diberitahukan oleh Pak Habib ya, sampaikan bersih ya. Berikutnya modal belajar sekarang dengan SMP Muhammadiyah, saya sebagai pimpinan SMP Muhammadiyah belum bisa memberikan upah yang setimpal dengan pekerjaannya. Terang bahwa guru dan SMP Muhammadiyah luar biasa. Semoga yang belum bisa kami imbalan dengan finansial, Allah memberikan imbalan yang luar biasa di luar sana ya. Mungkin imbalannya dengan ketakwaannya, dengan kesabarannya. Mudah-mudahan saja diberikan rezeki. Siapa tahu ada finansial lain yang bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu guru. Itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan oleh Bapak Ibu guru menjadi amal soleh yang akan menjadi bekal hidup kelak di akhirat dan bahkan di dunia mungkin ya, untuk melanjutkan kehidupan kita. Terima kasih mungkin itu. Saya wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kepala yang menyampaikan bahkan merangkum secara keseluruhan hasil identifikasi dengan Pak Joko dan Pak Habib identifikasi yang mereka temukan terhadap aset-aset yang ada. Memang secara singkatnya saya simpulkan bahwa kita sudah punya modal dan aset yang luar biasa meskipun dengan banyaknya keterbatasan di sekolah kita. Namun dengan pemanfaatan dan juga pengoptimalan dari aset-aset yang ada menggunakan tentu saja nantinya kita akan bisa lebih baik ataupun bahkan bisa lebih unggul dibandingkan orang lain dengan versi kita sendiri. Jadi mungkin menurut sekolah lain atau orang lain pandangannya sekolah yang misalkan ambilnya dan tapi kita bisa unggul daripada mereka dengan aset potensi yang kita miliki menjadi versi terbaik kita sendiri. Jadi tidak menunggu atau tidak terpaku pada masalah finansial ataupun karena kita kekurangan misalkan di seperti modal musik yang dia tadi bersama kita meskipun ya itu hal-hal yang tentunya kamu namun sembari kita menunggu datang di balik itu kita juga bisa menemukan apa yang sudah ada. Nantinya hal-hal ini setelah kita identifikasi kita bisa membuat program-program yang nantinya akan berdampak kepada murid. Jadi kita kan sudah seperti tadi yang SPP menggunakan aplikasi dalam pemeriksaan kita sudah
berpihak kepada murid di mana kita di zamannya serba teknologi kita mengimbangi dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi kuno. Dan itu komunikasi dalam orang tua juga sekarang sudah jauh lebih terstruktur dan apa ya berjalan dengan baik dan bisa malah orang tua itu sudah sampai tahu kalau mendidik anak itu tidak cukup hanya guru saja atau sekolah saja, tapi mereka juga merasa dilibatkan dan terlibat dalam proses pendidik seperti pendidikan. Selanjutnya itu bisa sebagai modal manusia. Kita pernah dia mengundang orang tua yang dia bicara atau bertamu dari sampah. Ya, ada aktivitas hubungan juga dengan yang satu persyaratan juga dengan teman-teman media seperti musik, NA, itu juga bisa menjadi modal kita. Psikiater, Ya, psikolog yang kebetulan beliau itu adalah orang persyaratan Muhammadiyah yang bisa dengan rasa kemanusiaan dan keikhlasannya bersedia membantu kita untuk mengatasi masalah yang ada pada kita. Nantinya hal-hal itu bisa kita lebih berdayakan lagi. Karena kita juga ada kegiatan P5, itu kita juga kan membuat program apa sih yang bisa kita buat berdasarkan modal-modal yang seperti kami. Jadi Bapak Ibu ada yang mempunyai ide kegiatan apa yang bisa kita laksanakan satu atau dua event yang bisa kita laksanakan di semester ini yang sekiranya bisa memanfaatkan modal yang tadi sudah kita identifikasi. Satu atau dua kegiatan nanti kita bisa rancang dua kegiatan tersebut dalam secara rinci di atau kita atau di kemudian hari. Tidak ada yang bersedia memberikan usul atau ide. Menurut saya sih tadi ada dengan modal-modal yang tadi yang sudah dikatakan ya, jadi menurut saya salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan modal agama dan budaya, karena itu sepertinya akan sangat berdampak banyak, bahkan mungkin seluruhnya modal aset-aset yang lain itu akan lebih maksimal saat jadi tidak berdiri sendiri. Jadi modal agama dan budaya yang kuat itu akan menciptakan modal sosial lingkungan yang baik, dan nanti juga modal fisik yang sudah ada pun kita punya lapangan yang luas kita bisa gunakan, juga termasuk juga modal politik di Pangandaran yang menjunjung tinggi agama dan budaya juga kena, juga nanti juga termasuk juga manusia yang pakai keuangan juga lebih integritas, juga lebih aman. Mungkin itu sih kegiatan keagamaan seperti yang sholat bersama, gereja sosiologi itu atau ada beberapa besar. Tapi menurut saya itu yang bisa dilakukan. itu pembentukan karakter. Jadi tujuannya itu pembentukan karakter siswa ya. Jadi memanfaatkan modal agama, budaya dan lingkungan. Jadi mungkin Bapak Ibu ada lagi atau kita mau cocok dengan saya. Mungkin saya hanya menebalkan aja ya. Tadi kalau pembentukan modal karakter itu mungkin yang akan menjadikan modal untuk ketujuh modal aset yang ada di dalam program sumber daya sekolah. Karena kayaknya tadi bisa memperingan dan memudahkan bisa mengadakan kolaborasi dengan orang tua, bisa mengadakan kolaborasi dengan masyarakat ya, dengan perserikatan, dengan mungkin pemerintah
dengan orang-orang yang berhubungan dengan politik yang bisa menaungi, mewadahi pendidikan kita, terutama yang berada di sudah dirampung oleh perusahaan. Tetapi saya ingin mengajukan ini, kalau bisa program-program yang sudah diadakan apa ya itu ada khusus, nanti pengen sekali ini di mumpung sedang ada diskusi, ingin sekali saya punya tim khusus loh untuk mengevaluasi. Jadi program yang diberikan di sekolah ini sesuai tidak untuk anak didik kita, sesuai tidak untuk anak didik kita, ya? Ataukah ini harus di-cut? Ataukah harus dilanjutkan? Jangan sampai kita punya program, kita laksanakan, tapi program itu tidak ada manfaatnya, tak bermanfaat begitu ya untuk anak bangsa. Kita harus mengayomi anak bangsa, harus memberikan kenyamanan, pendidikan, ya, pengajaran yang relevan dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya program kita itu tidak dievaluasi, otomatis kita bisa memberikan lanjutan atau baik dan buruknya, begitu ya. Itu kan bingung. Maka saya mohon sebagai pimpinan ini, mohon kepada Bapak Ibu dan Randy, monggo silahkan saya sampaikan kira-kira siapa saja yang untuk mengevaluasi, misalnya di bidang keagamaan, bidang sosial atau bidang apa, mungkin silakan ya, saya serahkan. Saya percaya Bapak Ibu guru dan Randy itu di atas rumah itu luar biasa ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bapak. Ada masukan yang sangat luar biasa dari Ibu. Jadi saya juga baru memastikan setelah saat ini kita mungkin banyak kegiatan kita sudah kerjakan, kita lagi lagi sampai saat ini kita belum punya tim khusus yang supervisi yang dia ini dari buat perencanaan, bahkan tinggal evaluasi sekarang evaluasi saja yang penting sudah selesai dan tadi tidak ada evaluasi yang menyeluruh dari kegiatan atau program yang sudah kita laksanakan, misalkan nanti semester tambahkan 1 tahun yang ini bisa jadi bisa kita masukkan ke dalam program di mana nanti melakukan tim, tidak hanya tim yang istilahnya untuk siswa dan siswa, tapi ini tim yang secara khusus yang berfokus pada bagaimana program-program yang itu terlaksana dengan baik dan juga layak atau tidak untuk dibagikan tujuan. Ini termasuk nanti ada masalah pembiayaan dan sebagainya harus jadi. Terima kasih Bu. Adakah yang akan menyampaikan lainnya? Oke, kalau tambahan, saya simpulkan dulu. Tadi setelah saya mendengarkan banyak masukan dan juga pemaparan dari Bapak Ibu semua tentang aset yang kita miliki dan keseluruhan dari program-program kita miliki adalah potensi yang kita miliki. Jadi dengan pendekatan pengembangan komunitas aset ini diharapkan kita tidak berfokus pada kurang atau kelemahan besar. Kita fokus saja apa yang sudah kita punya, hal yang positif dan hal yang baik dari sekolah kita. Jadi meskipun saat ini masih ada kadang kita suka merasa pindah diri ya Bu ya, atau minder dengan keberadaan kita melihat sekolah-sekolah besar yang ada di sekitar kita. Tapi kita jangan kecil hati. Mungkin saja dalam potensi yang kita miliki itu adalah semacam hidden gem gitu, yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Jadi kita asal saja berlian itulah
supaya nanti bisa bersinar gitu, bisa dilihat di apa ya, apresiasi oleh orang banyak. Jadi ketika kemudian atau kemarin dari sementara bisa langsung muncul keindahannya kalau tidak diasah dengan tekanan, ada proses, ada segala macam untuk membentuk supaya nanti bisa saya tampak atau tidak keindahannya oleh orang banyak. Itu nanti kita ketika membentuk suka kita, mungkin hari ini kita baru bisa sebatas hal-hal yang sederhana, tapi bisa saja hal-hal itu bisa kita kembangkan sampai mereka juga nantinya bisa menyerap apa yang diajarkan oleh guru atau teknik di sekolah ini menjadi bekal mereka untuk berkiprah atau nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Demikian Pak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya yang sudah bersedia berdiskusi dan istilahnya berpikir bersama, sharing bersama bagaimana membuat program ataupun mengidentifikasi model dan aset yang kita miliki di sekolah kita supaya nanti sekolah kita bisa lebih maju dan lebih baik. Sekian, beberapa kata lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.